Aduh, lagi-lagi flare, nggak pertandingan kemarin. Sekarang Sleman sama Persija. Ah, Ini lebih baik banget, Bil. banyak banget ya. Gimana bisa lolos tuh Bang Raden? Nah, itu dia nih, kayak kita perlu bahas nih bersama Bung Iya. Gator juga pastinya. Makanya Bung Gator datang Persija kalah lagi. Lu jangan mengidentikan gua datang live di sini Persija kalah mulu ya, enggak. Oke, langsung kita bahas aja kali Bang Raden Oke, ya. bahas lanjut. Ya, Oke. boleh. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Terima kasih sudah diundang kembali di sini ya. Ya, Persija mengalami kekalahan pekan 33 di menit akhir nih. Bung Gator, apa yang bisa lo komentari di babak pertama dan babak kedua? Nah, gimana nih Bang Gator nih? Kita ngomongin babak pertama dulu nih. Kayaknya udah optimis banget di awal Bang Gator. Awal-awal udah prediksi 2-0 gitu ya kan. Ya, dari awal juga gua udah komen di YouTube dan TikTok 2-0 buat Persija ya kan. Tapi kenyataannya kita kebobolan di menit-menit awal, ya nggak menit awal sih, maksudnya di menit pertengahan babak pertama. Kita kebobolan 1-0 dan nggak lama dibayar langsung oleh Alande. Alande ya kan, 1-1 dan ya alhamdulillah Alhamdulillah di babak pertama. 1-1 ya kan. Nggak Dan lupa. selanjutnya tahu sendiri kan gimana kita lihat tadi di menit sisa pertandingan 15 sampai 14 menit. Ya. Di tiap sudut semua flare menyala warna hijau dan digaungkan segera cabut dari Sleman, manajemen bobrok dan akhirnya kita kecolongan dan sebenarnya sih itu harus dicek VAR juga sih, mungkin karena masih takut atau ya akhirnya diakhiri dengan Lebih cepat. belum sempat dicek VAR, Ya. kita ya kebobolan di menit akhir dan sebenarnya itu posisi offset, gue yakin banget itu offset. Ya, oke. Lu yakin Kita buat offset ya? Ya, oke. Dan ya udahlah kita nanti bahas lagi. Oke, lanjut. Intinya gue rada sedih juga ya. Jadi Bang Gator ya. Kenapa setiap gue live pasti kalah. Oke, kita lanjut ke Bang Raden nih. Nah, menurut Bang Raden kita juga harus tanya nih, gimana untuk pertandingan di kali ini yang dicoreng dengan adanya flare? Ya, kalau kita melihat pertandingan emang jam pertama sengit banget ya. Ya. Di babak pertama gol diciptakan dari penalti dari kubu Sleman, di mana juga ada kesalahan dari Arande yang sang mantan yang membuat kesalahan tersebut ya. Ya. Di Kasiman Juntak. Iya, dia yang membuat peluang dia. Ya, dan lagi-lagi Persija akhirnya kembali dengan langsung tersentak 2 menit saja langsung dijebolkan dengan gol yang sangat indah dari Pablo Arande. Itu gol yang sangat susah ya Bil sebenarnya dari kaki kiri. Tadi sudah banyak yang menyatakan gol tersebut sama seperti Remy Amal ya, kejadiannya pressing di pojok sebelah kanan. Nah, setelah satu gol itu permainan sih babak pertama tuh agak sedikit menurun temponya. Oke. Tidak terlalu tinggi ya. Dan menuju ke babak kedua pertandingan ini semakin intensnya tinggi ya sekali ya. Karena kedua tim ini membutuhkan kemenangan. Yang satu untuk mengamankan ke 4 besar atau 5 besar dan yang satu lagi untuk berjuang di zona degradasi. Iya. Terlalu di babak kedua itu yang memang unsur flare yang sangat disayangkan ya. Kalau kita bicarakan flare kembali nama Indonesia tercoreng lagi ke mood gua dengan kejadian-kejadian yang terus berlanjut yang tidak jerak-jerak. Karena dengan hukuman seperti ini akan memberatkan tim ya. Tim yang saat ini juga memiliki keuangan sulit akan mungkin berat lagi Bil dengan denda-denda yang diberikan oleh para supporternya. Jadi kalau kalian yang ingin memajukan atau terus mungkin ada rasa tidak senang dengan manajemen atau apapun, lebih baik diomongkan di luar stadion. Iya. Lebih baik ada rapat internal antara CEO atau dari PSS manajemen dengan supporter dari BCS supaya terjadi hal-hal yang tidak merugikan bagi tim kesayangan tersebut. Ya awalnya sih awalnya itu dari Pablo Arande yang mengalami tendang penjuru ya, dan langsung ada flare yang itu juga terkena wasit loh. Ya benar, wasit ada jelas kalau Tangannya ya. teman-teman yang Ya. lihat di layar kaca ya itu ada luka bakar di lengan kiri atau kanan lupa lah. Oke. Nah, Ya, Bang itu- Raden, untuk dendanya nih, seperti apa sih tadi juga banyak yang bertanya Bang Raden? Ya Denda kalau flare ini gimana? dendanya itu cukup besar ya Bill flare ini ya, dan ini akan merugikan bagi tim juga. Kita belum tahu nih apakah Sleman nanti akan berjuang keluar dari zona degradasi atau tidak ya. Tapi yang jelas ini denda finansial, dan denda finansialnya nggak main-main, bisa sampai mencapai 200 juta. Nanti akan dihitung dari apa yang terjadi di lapangan juga dari PT Komdis ya. Dan yang kedua, ini bisa saja Sleman yang saat ini sudah kembali ke Mangunharjo
harus musafir entah di Liga 2 atau di Liga 1. Yang jelas ini merugikan tim kesayangan sendiri yang akhirnya penonton tidak masuk ke dalam stadion. Dan apa yang terdampak? Manajemen keuangannya semakin sulit. Karena dengan tidak adanya supporter untuk membeli tiket, maka manajemen juga akan kesulitan dalam mencari keuangan. Ini dampaknya sangat penting sekali bagi pemain atau tim dari PSS Sleman. Tapi dampak yang lebih pentingnya, kalau kita dengan pertandingan ini bisa kena ban dari FIFA, kita bisa saja tidak bisa bertanding di Indonesia melawan Cina, Bin. Oke. Makanya berat sekali. Jadi gua harap untuk supporter bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi pertandingan. Ya, nah untuk Bung Gator nih. Nah, Bung Gator kan sering banget nih nonton ke stadion nih Bang Raden nih. Nah, gimana nih keamanan di stadion kalau banyak flare terjadi? Nih gimana sih Bung Gator? Ya. Kalau yang gue sih belum pernah nonton kandang ya. Ya. Nah, kalau yang gue Ya. rasain, kalau gue nontonnya sebagian sih GBK, terus JIS ya kan. Juga yang ya gue juga nggak menyalahkan dari security internal yang bisa lolosin semua flare pada tadi pertandingan tadi ya. Tapi menurut gue kalau gue nonton di JIS dan GBK itu kita full body semua dicek. Ya. Kita angkat tangan sampai sepatu yang dicurigai ngebawa korek atau rokok itu pun disuruh buka. Ya. Kalau menurut gua ya, kalau selama di JIS dan Senayan ya di pertandingan kandang kita Persija itu alhamdulillah nggak ada flare yang menyala dan semua itu ya, biarpun ada rokok dan korek yang lolos ya kan. Cek body ya. Kita semua full cek body. Mau yang cewek ya security-nya cewek, yang cowok mau cewek cowok pasti kita semua di full cek body ya kan, sampai bawah kaos kaki semua yang mencurigakan itu pasti disuruh buka. Iya, ketat Gitu. lah ya. Ketat. Ya, ini Itu kita ada ring 1, ada ring 2. Kita 2 ring itu selalu cek body. Gitu. ini kan kita lihat bukan cuma 1-2 flare aja kan, Ya. bisa menyeluruh nih Bang Benar. Raden. Jadi kita agak bingung ya kalau kita Iya. bicarakan oknum agak bingung ini ya. Iya. Kok bisa gitu segitu banyaknya flare sampai tadi selesai babak pertandingan Sleman sama Persija masih banyak juga yang menyalakan flare juga. Kok Benar. bisa Setelah banyak yang pertandingan. lolos nih Ya, Bang Raden? ya. Kira-kira Nah, itu apa dia. Bang Raden? Yang menurut gua ketidaksiapan dalam segi panpel ya, panitia pelaksana, dan mungkin tadi kalau kata Gator sulit tidak bisa salahkan. Ya berarti untuk selanjutnya harus lebih ketat lagi, Bil. Tidak Iya. bisa tidak lebih ketat. Karena apa? Ya itu akan merugikan bagi penonton di stadion, karena belum tentu di stadion itu bukan hanya mereka, tapi masih ada namanya ibu-ibu, ya anak kecil, Kalau anak kecil. iya kan? Pasti itu sebenarnya sepak bola kita sebenarnya udah disetting buat family ya. Iya. Dan di setiap kategori tiket pun ada kategori Betul. family gitu. Betul. Jadi baiknya ya buat teman-teman yang garis keras atau yang ya ibaratnya senior, ya udahlah nggak usah dibawalah flare lah. Iya, Gitu. kalau mungkin di motor dulu atau di luar nanti Tor ya. Iya, Kita berapa benar, gitu sih ya, benar. lebih baik di luar stadion. Nah, Bung Gator, dari kesalahan pembawa flare dan menyalakan flare ini kira-kira siapa yang mesti disalahkan ya Pak? Para oknum yang menyalakan flare? Atau Kalau panitia juga dari- bisa disalahkan? Melihat dari hasil pertandingan tadi ya, itu kita lihat dari depan bench cadangan. Ya. Awalnya dari sudut ya. Di sudut. Dari sudut kiri dan kanan, terus Ya. tiba-tiba setelah pemain Persija mau melakukan sepak Cornell. pojok, wasit kena, dia kena, itu semuanya menyala Ya, dong. akhirnya menyala sebenarnya. Dan kalau menurut gua pribadi itu bukannya murni dari kesalahan security internal atau steward ya. Jadi ya ibaratnya dibilang oknum tapi semuanya Slemania. Ya, Ya kan? banyak, soalnya banyak ini bukan Banyak, satu. itu full, stadion itu full, kecuali emang yang di tribun VIP yang Ya. tribun kehormatan itu nggak menyalakan ya. Itu ibaratnya cuman putaran putar kayak letter U aja, yang di belakang bench emang nggak nyala karena emang mungkin di situ lebih ketat. Dan kita juga nggak tahu gimana tekniknya dia bisa flare bisa nyampe, atau kan kita gua nggak tahu ya, Ya. sekarang keadaan stadion Maguwarjo itu gimana, kan bisa aja lempar dari luar stadion. Ya. Ya kan? Kita juga nggak bisa ngeliat inti. Ya, benar sih. Gua nggak bisa memprediksi itu kesalahan siapa, Siapa? tapi yang pasti security internal harus dimaksimalkan. Nah, Dan iya. dari oknumnya pun juga, sebelum dari security-nya kita ke oknumnya, maksudnya dari kita nih sebagai supporter. Ya. Slemania garis keras lah, atau Slemania Angelnya apa segala macam. Dan mungkin dari yang segi perempuan juga mungkin pemeriksaannya kurang. Nah, dari kalau yang gue lihat sih dari Perempuan.
yang perempuan mungkin itu harus lebih kencang lagi pemeriksaannya, karena kan perempuan memang agak sensitif ya kalau buat diperiksa ya. Jadi ibaratnya ya itu balik lagi lah kerjasama antara panitia pertandingan, security internal, dan terutama lagi buat kita supporter. Ya, harus lebih dewasa lagi ya. Harus lebih dewasa sih intinya. Dalam menyikapi sebuah pertandingan Tor. Gitu. Oke, kita balik lagi ke laga nih dengan kekalahan di Jangan lama-lama bisa nggak bahasnya kalau laga? Di waktu berapa tadi pertambahan waktu 9 menit. Kita udah nyampe 100 menit Don Fluid ya kan, sampai bolak-balik serangan Persija dan Sleman, dan berhasil Sleman membuahkan gol di menit 102. Bang Gator terima nggak dengan kekalahan ini Bang Gator? Iya, gua sedikit 50-50 ya dari gol yang tadi di akhir oleh Sleman ya. Dan gue lihat dari umpan dari Rico juga itu kayaknya kalau kita cek VAR mungkin itu ngelebihi garis dari offside. Jadi dia sebenarnya dalam posisi offside itu. Terperangkap offside. Iya, mungkin karena wasit ketakutan juga, pressure dari penonton, ya makanya dia segera mengakhiri tanpa mengecek dari VAR dulu. Dan membuat juga jadinya akhirnya Persija Jakarta juga protes keras ya pemain-pemain. Kita juga dari tayangan televisi semua pemain ternyata memprotes, dari manajemen, pemain ya kan, kepada keputusan, menghampiri wasit semua gitu. Dari Bung Raden nih, gimana nih dari zona degradasi nih dengan kemenangan Sleman 2-1 Bung Raden? Ya, dengan hasil ini membuat PSS Sleman berada di peringkat kemungkinan masih 17, karena kita belum tahu nih head to head dengan Barito Putra ya, apakah menangkan Barito atau Sleman ya. Kalau misalkan menang Sleman, maka Sleman akan peringkat ke-16, tetap berada di bawah zona degradasi dengan total poin 31 poin. Dan ini dampaknya ya ada peluang walaupun kecil sekali ya Bila. Dengan kemenangan ini juga peluangnya kecil karena menunggu partai dari Semen Padang FC melawan Persik Kediri di kandang Semen Padang. Nah, kalau misalkan hasilnya nanti Semen Padang bisa meraih kemenangan, dan maka Padang itu akan mendapatkan poin 35 poin dan susah dikejar oleh tim di zona degradasi baik Barito maupun Sleman, dan akan membuat Sleman di zona degradasi walaupun pekan 34 belum bertanding Bil. Makanya laga ini ya penting dimenangkan, tapi masih menunggu tim lawan yaitu Semen Padang FC di pekan 33. Oke, kita bilang pertandingan ini sangat baik sebenarnya jalannya pertandingan berada kedua tim gitu kan, juga diserahkan diwarnai oleh oknum-oknum yang menyalakan flag. Nah, kita ngomong nih man of the match-nya nih dari Persija Jakarta menurut Bang Gator siapa di Bang Raden? Bang Gator? Gua dari Persija Jakarta sih sulit juga sih. Kalau gua ya, gua biarpun kebobolan, gua Gustavo pribadi ya. Tapi Gustavo belum dapat gol Tor. Kalau yang golin kan Arande. Iya, tapi dia tetap maaf, bukan Gustavo, penjaga gawang. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo kalau menurut gua. Dia sangat banyak melakukan save pada pertandingan kali ini ya. Maaf tadi salah. Iya, menurut gua penjaga gawang Persija yang man of the match. Biarpun ini terakhir ya golnya ngerti lah. Ya. Kita lihat di akhir musim ini kiper Persija sangat-sangat apik nih Bang Raden. Apakah layak kira-kira dari Bang Gator nih dipertahankan di Persija? Kalau gue sih ya, kiper dipertahankan. Di sebelumnya ada backup dari kiper muda ya, gue lupa namanya. Davioso kalau nggak salah lupa ya. Tapi Andre Tania mungkin nambah satu lagi lah, jadi 4 lah, bisa aman lah. Tapi menurut gue nih menarik perhatian adalah Rico Simanjuntak. Rico dari Sleman karena gini Sleman Rico nih kayak membuktikan untuk ke Persija Jakarta bahwa dia sebenarnya masih layak di Persija Jakarta. Dia main full dan dan luar biasa, memberikan 2 umpan assist yang jadi gol. Ibaratnya tadi dia yang memberikan penalti, yang memberikan assist, ya kan. Betul. Dia sangat menunjukkan bahwa gue masih layak. Pak Panca di Persija. Bukan untuk tidak layak. Makanya ini akan menjadi sakit sekali untuk Rico Simanjuntak. Apakah di musim depan dengan pelatih yang kemungkinan dari Brazil, katanya juga udah banyak simpang siur itu dari Gama, mantan arsitek Brazil. Thomas Doll juga rumornya akan balik ya kan. Ya mungkin kalau Thomas Doll balik, kemungkinan Rico balik lagi ya. Oke, tadi kita udah ngomongin Sleman yang ibaratnya nunggu pertandingan hasil dari Semen Padang. Sedangkan kalau dari Persija nih, menurut Bang Gator kan masih ada satu laga lagi nih. Bakal melawan apa Raden? Belum lihat. Agak lupa. Pokoknya sisa pertandingan yang bakalan berkandang nih Bang Raden. Tanggal 24 deh kalau nggak salah. Dimajukan jadi tanggal 23. Dimajukan katanya. Mainnya di
Di JIS. JIS kayaknya sih kemungkinan antara JIS atau Pekansari. Wajib menang menurut lu? Wajib menang. Wajib menang. Kalau menang kira-kira bisa masuk kan menurut Bang Gator masuk 4 besar? Lihat dari hasil tim yang lainnya sih, lihat dari pertandingan Persebaya juga. Ya, Oke. Malut udah habis menang, jadi dengan hasil ini kekalahan agak berat Bil untuk menggeser Malut Bil. Jadi mungkin menurut gue pribadi Persija akan finish di 6 besar. Kalau misalnya menang pun ya menunggu Malut juga pertandingan terakhir. Karena ya hasilnya Malut kalah dan Persija menang ya itu akan poinnya sama, tinggal head to head aja yang menentukan ya. Jadi seperti itu. Kita lihat Sisi gol head to head dan ini menjadi ancaman serius. Dan sekali lagi gue mengingatkan bagi kalian para supporter ya, ayo gaungkan lebih dewasa lagi sebagai supporter, menyikapi pertandingan itu 90 menit hal yang wajar ya. Iya. Oh, rivalitas. boleh Bang Raden ya kita sampaikan kepada supporter karena Ya. di akhir-akhir musim ini banyak banget tragedi ya. Salah satunya yang oknum dari pendukung Arema Bang Raden yang Ya. melempar ke bis pemain-pemain dari Kediri. Persik Kediri. Kedua pertandingan Persita Tangerang melawan Persib Bandung. juga. Sampai tadi ada info juga warung ya Bang Raden. Ya, warung Sempat kebakar ya yang ada di benar. Tangerang. di Tangerang. Nah, saat terakhir ini pertandingan antara Sleman melawan Persija Jakarta yang menyalakan flare gitu. Ya. Terjadi tragedi Kanjuruhan lagi. Ya, kembali Semoga di terulang. luar pertandingan tadi nggak ada apa-apa Ya, ya. kita nggak tahu nih ya, selagi tag ini kita nggak tahu di luar seperti Ya. apa di Kanjuruhan di Mangunharjo. Semoga kondusif ya. Oke, dari Bung Gator boleh penyampaian dari tragedi yang telah terjadi, semoga tidak ke depannya terjadi lagi. Buat seluruh supporter Indonesia yang berada di manapun, tetap jaga keamanannya ya, nggak usah aneh-aneh lah. Ibaratnya nikmati prosesnya Liga Indonesia yang sedang berproses Ya. menuju lebih baik dan tetap dukung supporter kalian masing-masing tanpa ada sara. Itu aja sih kalau menurut gua sih. Oke, dari Bung Raden. Ya, gua harap supporter bisa lebih dewasa lagi menyikapi pertandingan dan gua harap supporter bisa lebih dewasa untuk kedepannya karena kalau kita mau maju kita berdasarkan dari supporter dulu juga Oke. dan kurang-kurangin namanya di media sosial untuk saling menjelekkan supaya nanti ketika di media sosial itu sudah berkurang dan insya Allah di dunia nyata juga berkurang dan liga kita semakin berkembang. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan rekap pertandingan antara Sleman dan Persija Jakarta. Selamat untuk Sleman, semoga Ya. bisa lolos Selamat degradasi buat dan Sleman semoga menang. Persija juga masuk 4 besar sesuai targetnya ya. Oke, mungkin kurang lebihnya gitu aja. Jadi- Bang Raden mau infoin buat promo apa sponsor apa? Ya, Oh, buat kalian yang baru bergabung di akun YouTube Raden Story, nah kita juga ada tampilan sponsor. Jadi kalau kalian punya produk atau apapun bisa kalian pasarkan ke kita dan kita akan pasarkan ke layar kaca ataupun di sini langsung ya. Itu caranya gampang banget dengan tinggal DM gua saja. Iya. Dan tentunya juga bagi kalian yang baru bergabung di akun ini jangan lupa untuk apa Tor? like, subscribe dan tap di akun Raden Story, Iya. mau TikTok ataupun YouTube. Buat semua teman-teman, kita di sini menggaungkan Liga 1 dan sepak bola nasional ya. Buat semua teman-teman yang mau UMKM-nya dimajukan atau mau dipromosin silakan. Betul. DM aja atau terus yang mau komen di TikTok gua di Gator atau di Raden Story Oke. silakan. Terus yang mau Nanti gabung gua Bung sama. Gator, kalau ada yang mau gabung kemari tadi ada silakan. banyak tuh. Kalau yang mau ada misalnya lu orang daerah nih, lu kerja di Jakarta, lu Ya. mau gabung komen-komen atau gabung masuk on Live cam, ya. live di live reaction, Ya. silakan datang ke Jakarta atau lu hubungi gua atau The Bill TV atau Raden Story, Oke. pasti kita fasilitasi ke sini. Betul. Oke, mungkin gitu aja untuk rekap pertandingan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika kami ada salah kata, ada Betul. kurang-kurangnya, boleh dikritik, saran. Makasih gitu aja. Dan kita bukan menjelekkan supporter ya, tapi kita ingin berharap supporter lebih lebih dewasa. baik. Oke, Liga 1 lebih baik lagi. Oke, mungkin kurang lebih gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.